Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun, usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi." Pada hari kiamat nanti diletakkan kitab-kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang pendosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana, lalu berkata mereka, celakalah kami. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak melewatkan yang kecil dan yang besar, melainkan seluruhnya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka mendapati apa saja yang pernah dikerjakannya dihadirkan oleh Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan pada hari itu tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh Allah. Bukan karena perbuatan jahatnya yang banyak lantas catatan-catatan kejahatannya juga bertambah, tetapi semua tercatat berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi, dengan keadaan di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah kita laksanakan di dunia. Tugas kita, fungsi kita sebagai khalifah, menjadi wakil Allah, yang menjadi tugas ini kita emban dengan memperoleh fasilitas dalam kehidupan ini, sehingga kita dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang sudah kita pegang, apa yang sudah kita jalani selama dalam kehidupan kita. Hisab pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang rutin kita lakukan. Mencari, membaca dan membaca apa yang sudah kita lewati untuk menemukan hal-hal bernilai negatif untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Seperti seorang pasien yang mendatangi dokter, datang untuk menemukan apa sebenarnya persoalan yang terdapat dalam dirinya, kemudian nanti dilakukan treatment untuk menangani penyakit yang diderita, kemudian diberikan saran-saran untuk menghindari langkah-langkah hal-hal yang bisa membangkitkan kembali penyakit tersebut di kemudian hari. Jadi pada dasarnya kegiatan hisab ini sering kita lakukan, dan dengan konsistensi hisab, insya Allah dengan penyadaran, mengakui kekurangan-kekurangan, menyadari apa yang menjadi persoalan di dalam diri seseorang, dia akan lebih mudah menghindari hal-hal yang berdampak negatif pada dirinya. Kita perlu menghisab diri kita, karena kita memang nanti akan berhadapan dengan hisab itu. Hisab yang sangat detail, di mana kita tidak perlu lagi menyiapkan bukti-bukti. Kita tidak perlu repot menyiapkan kwitansi, faktur dan sebagainya. Allah sudah menyiapkan seluruhnya.
bahkan diri kita pun. Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 13 dan 14. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang mereka tinggalkan dan apa yang mereka kerjakan. Dan yang lebih parahnya lagi, balil insanu ala nafsihi basira. Allah menjadikan diri-diri manusia itu menjadi melawan diri mereka sendiri. Balil insanu ala nafsihi, bahkan manusia untuk dirinya saja menjadi saksi. Kita sudah sama pahami bahwa tangan kita akan menjadi saksi untuk diri kita, kaki kita menjadi saksi, dan seluruh bagian tubuh kita akan menjadi saksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Allah melanjutkannya di surah An-Nahl ayat 16, ayat 93. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Dan kamu pasti ditanya dengan apa yang kamu lakukan. Ini tekanannya harus kita perkuat. Kita hanya akan ditanya dengan apa yang kita kerjakan, bukan pekerjaan orang yang jadi urusan kita. Jadi jangan lagi menggantungkan harapan dapat pahala dari perbuatan orang lain. Kita harus maksimalkan apa yang ada pada diri kita. Karena kita ditanya, walatus aluna amma kuntum ta'malun. Sekaligus juga mengingatkan diri kita bahwa pengetahuan kita tidak ada nilainya kalau tidak jadi sebuah karya nyata perbuatan. Kita ditanya dengan apa yang ta'lamun. Walatus aluna amma kuntum ta'lamun, bukan ta'lamun, tetapi ta'malun, perbuatan kita. Untuk itu kita harus mentransfer semua apa yang kita pahami dalam bentuk perbuatan. Baru kita punya nilai. Selama tidak jadi perbuatan, kita tidak punya nilai apa-apa. Karena kita hanya dinilai dari apa yang kita kerjakan. Jamaah Jumat yang sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menghargai seluruh perbuatan hambanya. Apapun yang dikerjakan dibalas dengan kebaikan, dibalas berlipat ganda, kekurangan, kesalahan dibalas tidak lebih dari batas kesalahan yang dikerjakan. Sehingga melalui Rasulullah SAW, Allah menyampaikan kepada kita bahwa hatta sampai seorang hamba telah meninggal sekalipun, Allah tetap menyediakan balasan kepadanya. Karena Allah Maha membalas hamba-hambanya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan kepada kita, idza mata bunu adama inqata amaluhu. Apabila mati anak cucu Adam, terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Ada hal yang perlu kita perhatikan dengan ini. Kenapa bukan anak yang soleh yang ditempatkan yang pertama? Kenapa Allah menempatkan sadaqatun jariyah di atas, paling atas? Dari ketiga yang disiapkan oleh Allah untuk memperoleh pahala yang berkelanjutan, ganjaran yang berkelanjutan, ketiga-tiganya ternyata adalah kegiatan yang melibatkan orang lain, melibatkan orang banyak. Jadi sesuatu ibadah yang bernilai sosial. Bukan salat tahajud kita, bukan salat fardu kita. Karena salat fardu tahajud kita berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita. Tetapi sedekah jariyah kita yang bermanfaat untuk orang banyak, itu akan terus berjalan fungsinya, berjalan manfaatnya, meskipun kita telah kembali ke sisi Allah SWT. Kita sudah berhenti, sudah tidak bisa beribadah, sudah dimakamkan, tetapi manfaatnya masih terus mengalir. Dan untuk ini Allah tetap membalas kepada kita, terus mengalir hingga akhir zaman. Pelajarannya, kenapa orang yang menyumbangkan hartanya di sedekah jariyah itu terus mengalir? Karena dia melakukannya ketika dia memiliki kekuasaan. Ketika harta berada dalam kekuasaannya, dia yang menyumbangkannya. Kalau ilmu sama, dia yang mengajarkannya. Peran serta dia sangat besar di dalamnya. Begitu pula dengan keturunannya, dialah yang membiayai, mendidik, membimbing.
Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita harus berperan aktif. Kita yang memulai. Jangan tunggu nanti menjelang meninggal baru menyebut Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Seperti yang diberitakan oleh Allah dalam surat At-Taghabun, orang-orang yang mau meninggal melihat kondisi sudah sekarat baru ngomong, ya Allah tundalah kematianku, saya mau bersedekah. Kita bisa secara logika berpikir orang yang mau meninggal saja berpikir begitu sudah ditolak. Padahal dia punya harta, hartanya melimpah, dia punya keturunan yang bisa menyumbangkannya. Tapi apa gunanya? Kalau memang ada gunanya tidak akan keluar ayat itu yang menyebutkan. Ternyata nilai kita ketika kita menguasai. Apa yang kita lakukan ketika kita menguasai harta kita? Jangan tunggu ahli waris kita yang melakukannya. Kitalah pemiliknya. Alaikum anfusakum, kata Al-Quran. Engkau yang menguasai dirimu. Dan karena engkau yang menguasai dirimu, maka engkau yang layak mendapat balasan dari perbuatanmu. Sehingga karena besar peran seseorang atas kekuasaan, sehingga Allah membalasnya juga panjang. Sepanjang hayatnya dipanjang, bahkan sepanjang masa hingga akhir zaman juga dibalas. Terus mengalir meskipun pelaku kebaikan tersebut telah berpulang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ilmu. Rasulullah itu menasihati kepada sahabat-sahabat, jadilah yang pertama mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anakmu. Jadilah yang pertama mengajarkan Al-Fatihah. Jangan semuanya diserahkan ke orang lain. Sudah tidak ada waktu mengurus anak sendiri. Mengajari Al-Fatihah pun harus sama guru mengaji. Dan untuk bisa mengajarkan Al-Fatihah yang bagus, syaratnya harus belajar bapaknya. Harus belajar serius. Jangan dianggap remeh Al-Fatihah itu. Seluruh ibadah kita bergantung ke sana. Al-Fatihah kita ditolak, salat kita ditolak. Dan salat ditolak, tidak ada satu amal pun yang diterima. Jangan pernah menganggap remeh Al-Fatihah. Pelajari dengan serius dan ajarkan dengan serius kepada keturunan kita. Anda bisa bayangkan keturunan kita terus menggunakannya dalam salatnya. Kita sudah meninggal, dia ajarkan anaknya, anaknya mengajarkan anaknya, mengajarkan sampai seterusnya. Dan itu terus mengalir. Tapi kita tidak begitu peduli dengan hal seperti ini. Kita serahkan semuanya ke orang lain. Kenapa kita tidak tenggelamkan diri kita sana? Tidak butuh waktu banyak untuk belajar itu. Yang dibutuhkan adalah semangat, tekad yang kuat, yang ikhlas untuk melakukan. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh sudah pasti peran kita besar di dalamnya. Kita harus menjadi contoh yang soleh dulu. Kita harus berjuang agar keturunan kita menjadi keturunan yang tingkat cintanya kepada Allah, ini targetnya. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada diri kita. Ini berat, tapi memang harus seperti itu. Sehingga siapapun yang memerintahnya melakukan ketidakbaikan, itu dia masih tetap bisa menolaknya. Jamaah sekalian yang sama marhab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk memperoleh hisab yang baik di sisi Allah. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah mengingatkan kepada Ummul Mukminin bahwa siapapun nanti yang diperiksa di hadapan Allah dengan sangat detail, pasti dia akan dimasukkan ke neraka. Dan kita tidak inginkan yang itu. Kita berharap memperoleh hisab yang mudah, karena ternyata Allah juga menyediakan jalur untuk itu. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diserahkan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan memperoleh hisab yang mudah. Bagaimana Allah memudahkan hisab seorang hamba? Di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Allah menghadapi seorang beriman yang memiliki catatan-catatan dosa, kemudian Allah membawanya ke daerah sisinya yang tidak terlihat oleh manusia yang lain di akhirat nanti. Kemudian Allah
berfirman, bertanya kepadanya, "Ata'rifu dzamba kaza?" Apakah kau kenali dosa ini? Diperlihatkan dosa. Sang hamba menjawab, "Na'am ay Rabbi." Semuanya ditanya, "Apa kau kenali ini?" "Betul wahai Allah ya Rabbiku." Kau kenali ini sampai sudah yakin sekali dia akan masuk neraka. Kemudian Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku menutupi semua kesalahanmu di dunia. Pegang kata-kata ini, Pak. Allah itu kalau cinta sama kita, Allah tutupi kesalahan kita. Jangan dibongkar itu kesalahan. Ada orang yang bangga banget menceritakan kesalahan, tidak ada orang yang melihatnya, diceritakan ke anak cucunya. Bapak dulu ini, bapak dulu ini, bapak ini. Ngapain? Allah saja menyembunyikannya. Allah tidak suka orang yang berbuat dosa sambil membangga-banggakan kesalahan. Mulai hari ini kesalahan masa lalu kita udah buang saja. Jangan lagi diomong-omongkan. Jangan bangga membicarakannya. Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku menutupi semua kesalahanmu di dunia. "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Dan hari ini aku ampuni. Orang yang malu dengan dosanya itu Allah sayang, bukan orang yang bangga dengan dosanya. Dan orang beriman, ciri-cirinya itu malu dengan dosa-dosanya. Dan karena itu Allah mengampuni dosanya. Dan setelah itu, wa yu'ta kitabah hasanatun, diserahkan kitabnya yang berisi hanya kebaikan-kebaikan saja. Dihapus oleh Allah catatan-catatan keburukannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab pasti adalah sesuatu hal yang pasti akan kita jalani. Dan untuk itu Allah memberi kita jalan-jalan mudah untuk memperoleh kemudahan hisab di akhirat nanti. Banyak sekali. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita akan kesulitan. Allah memberikan kemudahan di banyak sekali. Menyingkirkan duri di jalan meringankan hisab. Berzikir meringankan hisab. Dan banyak sekali kegiatan. Nah, di antara itu dalam sebuah hadis dari Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada 3 kelompok yang Allah langsung menjadi penjaminnya. In asya ruziqa wa kufiya, apabila ia hidup maka Allah memberinya rezeki dan mencukupinya. Wa immata adkhalahu Allahul jannah. Apabila dia mati, Allah yang memasukkannya. Bayangkan, Pak, Allah yang memasukkannya ke dalam jannah. Dia tidak perlu berjuang menderita segala macam. Allah yang memasukkannya. Siapa ketiga orang ini? Man dakhala baitahu fasallama. Siapa yang masuk rumahnya dia mengucapkan salam. Sederhana ya. Tapi kita kadang-kadang juga suka lupa kalau masuk rumah sendiri ya. Karena menganggap rumah sendiri jadi mengucapkan salam itu bahkan mungkin sudah bukan berdoa lagi, hanya sekedar ucapan saja. Salam di sini maksudnya mendoakan orang yang ada di dalam. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, warahmatullahi, dan semoga Allah merahmatimu, wabarakatuh, dan Allah memberkahimu. Siapa yang diterima salamnya masuk surga orang yang kita beri salam, Pak. Apalagi diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mari kita perbaiki berdoa kita sebelum masuk rumah. Tidak ada salahnya kita tinggal diam sedikit depan pintu kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Baca dengan keikhlasan hati, dengan kenikmatan. Siapapun yang mendoakan orang dengan keikhlasan hati, itu kadang-kadang nggak sengaja keluar air mata. Apalagi kalau yang kita doakan anak kita, ibu kita. Coba bayangkan ibu, bapak ngomong di depan ibu, semoga keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu, berkah Allah atasmu. Nikmatnya bukan main. Tapi pernahkah kita? Saya juga belum pernah rasanya melakukan itu. Kita mendoakan orang tua kita, mendoakan istri kita. Bentuk cinta yang paling indah itu kepada istri.
semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberkahimu. Cuman kalau dipakai bahasa Arab kita seperti, mungkin karena kita tidak menyelami maknanya. Cobalah kita rubah ini. Jadikan salam kita salam doa, bukan salam lipstik saja. Jadikan doa. Kemudian yang kedua, waman haraja ilal masjid, siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak sekalian, masjid kaum muslimin itu kalau subuh itu betul-betul jadi masjid ini. Sepi sekali. Kenapa kita tidak mau tinggalkan rumah untuk datang ke masjid? Tinggalkan rumah. Kita menjadi jaminan Allah. Allah menjamin kita. Keluar dari rumah, berangkat dari rumah. Salah satu ada dalam hadis juga disebutkan orang yang meninggalkan rumahnya dalam gelap. Dalam gelap itu salat isya dan salat subuh. Di zaman dahulu itu nggak ada lampu dan segala macam. Jadi kalau isya subuh itu sudah gelap banget. Jangan sampai kita kehilangan peluang ini. Apalagi kalau kita masih tergolong orang dengan jumlah ibadah sangat terbatas, sangat pas-pasan. Jangan sampai kehilangan peluang besar ini. Kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah. Hanya keluar dari rumah menuju ke masjid yang jaraknya tidak lebih dari 2 rumah juga. Daerah Cibarengkok ini masjid itu 3 rumah ke sini masjid, 4 rumah ke sini masjid. Tinggal pilih, pokoknya maka masjid aja. Dan yang ketiga, waman haraja fi sabilillah, siapa yang keluar dari rumahnya berjuang fi sabilillah. Seorang sahabat ketika Rasulullah lagi duduk-duduk, lewat seorang yang pekerja kuli bangunan, kuli ngangkut-angkut lah. Kemudian sahabat berkata, andaikan yang dikerjakan itu dinilai masuk dalam dipahalai oleh Allah, betapa bahagianya dia. Rasulullah langsung bersabda, siapa yang mencari rezeki untuk membiayai ibunya yang tua fi sabilillah, siapa yang mencari rezeki keluar dari rumah mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak istrinya fi sabilillah, dan siapa yang mencari rezeki untuk menafkahi dirinya sehingga terlindung dari pengemis meminta-minta fi sabilillah. Jadi kita punya peluang besar untuk mendapat derajat fi sabilillah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya, kemudian meningkatkan semangat dan kekuatan kita untuk terus mendalami agama Allah sehingga dapat beribadah sesuai dengan petunjuknya. Ingat, dalam ibadah standar utamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak diperintahkan jangan kerjakan. Apa yang tidak dicontohkan jangan kerjakan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Karena ini kita wajib belajar, tidak ada lagi. Ujung dari seluruh perjalanan kita adalah kematian dan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Jadi harus mati-matian kita belajarnya. Maksimalkan mumpung kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.